أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. صل على محمد وعلى آل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. فقد قال الله جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhan nas ibadallah, sidang salat Jumat yang saya muliakan rahimani Allah wa iyyakum. Sungguh benar sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanatu kasyahri wa yakunu ash-shahru kal-usbu'i wa yakunu al-usbu'u kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'a wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'ah. Sungguh hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga datang suatu masa di mana perputaran waktu di masa tersebut semakin hari semakin cepat. Fatakunu sanatu kasyahr, sehingga waktu 1 tahun berputar seperti berputarnya waktu 1 bulan. Wa yakunu syahru kal usbu', waktu 1 bulan bagaikan 1 pekan. Waktu 1 pekan kal-yawm seperti 1 hari. Wa yakunu al-yawm kas-sa'ah, dan waktu 1 hari seperti sa'ah, waktu qasir, seperti 1 jam. Wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'ah, dan habisnya waktu 1 jam cepatnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering terbakar. Ini yang sudah kita rasakan saat ini, jamaah yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan yang seakan baru beberapa pekan, seakan-akan baru beberapa bulan yang lalu kita berpisah dengan. Demikian juga dengan bulan Sya'ban. Seakan baru beberapa hari yang lalu kita berpisah dengan Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan, tanpa terasa hari ini kita sudah kembali bertemu dengan bulan Sya'ban yang merupakan pintu gerbangnya bulan Ramadan. Maka ini menunjukkan betapa benarnya sabda Nabi tercinta kita yang telah kita simak tadi, jamaah yang dimuliakan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di dalam pintu atau sudah berada di pintu gerbang yang bulan Ramadan. Sebuah bulan yang penuh keberkahan, sebuah bulan yang penuh kebaikan, dan sebuah bulan yang penuh keberkahan. Lantas, persiapan apakah yang telah kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan yang sudah berada di hadapan kita dan belum tentu kita bisa bertemu dengannya? Karena Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satupun jiwa yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satupun yang mengetahui di manakah atau kapankah dia dimatikan. Maka izinkan khatib pada kesempatan khutbah yang singkat kali ini untuk menyampaikan beberapa hal yang semestinya kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan yang semoga Allah Jalla wa'ala pertemukan kita dengannya. Yang pertama, jamaah dimuliakan Allah, yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini. Karena tiada yang tahu apakah dia akan bertemu dengan bulan Ramadan kali ini ataukah tidak. Bisa jadi matahari hari ini belum terbenam, kita sudah dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad yang didhaifkan oleh sebagian ulama,
bahwa Nabi SAW dahulu apabila telah masuk bulan Sya'ban, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban, fi Rajab. Tatkala telah masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban kami. Dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana mungkin seorang mukmin tidak meminta dan tidak memohon kepada Allah dengan doa yang seperti ini untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, sebuah bulan yang Nabi SAW mengatakan syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran, sebuah bulan di mana seluruh pintu-pintu surga terbuka. Sehingga sangat merugi orang-orang yang tidak bisa masuk ke dalam surga, sementara seluruh pintunya telah terbuka lebar untuknya. Wa ghulliqat abwabun niran, dan pada bulan Ramadan seluruh pintu neraka telah ditutup oleh Allah. Maka sungguh celaka dan merugi mereka yang bisa masuk ke dalam neraka di bulan Ramadan, sementara seluruh pintunya telah ditutup oleh Allah. Sebuah bulan yang Nabi SAW katakan walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Di bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu Allah lakukan di setiap malam dari bulan Ramadan. Tidak hanya di 10 pertama, 10 kedua, atau di 10 terakhir. Wa dzalika kullu lailah. Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak meminta kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, sementara di dalam bulan Ramadan ada sebuah malam yang Allah katakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, sebuah bulan yang lebih baik, lebih afdal daripada 1000 bulan. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim di malam tersebut pahalanya lebih besar, lebih afdal daripada satu kebaikan yang ia lakukan di dalam 1000 bulan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, hendaknya kita selalu memohon dan meminta kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh keberkahan dan kebaikan ini. Hal kedua yang seyogianya kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah mengumpulkan bekal. Sebaik-baik bekal dan semaksimal mungkin. Dan Allah berfirman, wa tazawwaju inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang hendaknya kalian kumpulkan adalah takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Seorang ulama tabi'in dahulu yang bernama Talqun bin Habib rahimahullah, beliau mengatakan tentang definisi takwa, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah, tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah, takhafu iqab Allah. Disebutkan oleh Abu Naim di dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Takwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu, karena dalil yang kita ketahui dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, bukan karena menurut fulan dan Allah, bukan juga karena perasaan atau adat istiadat yang telah berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Takwa itu, kata beliau, adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawab Allah. Engkau melakukan suatu ketaatan kepada Allah atas bimbingan ilmu agama dan mengharapkan pahala balasan hanya kepada Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar bimbingan ilmu agama juga, karena takut akan azabnya Allah Jalla wa'ala. Inilah takwa. Dan takwa sebaik-baik bekal yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Di antara bentuk ketakwaan yang kita lakukan sebagai pengumpulan bekal untuk menyambut bulan Ramadan, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah memperbanyak ibadah di dalam bulan Sya'ban ini, dan terkhusus ibadah puasa. Di dalam Sunan Abu Dawud, beliau menyebutkan sebuah hadis
dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Suatu ketika sahabat yang mulia ini bertanya kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin min asy-syuhuri kama tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di sebuah bulan dari bulan-bulan yang ada sebanyak puasa yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Dan kenapa engkau harus seperti itu? Tanya sahabat yang mulia ini. Mendengar pertanyaan dari sahabat tercintanya ini, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Dzalika syahrun baina Rajabin wa Ramadan yaghfulun nas wa fihi turfa'u a'malul ibadi ila rabbil alamin. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im." Jawab Nabi tercinta kita, "Wahai Usamah bin Zaid, bulan Sya'ban ini karena terletak di antara dua bulan yang mulia, Rajab dan Ramadan. Kalau Rajab orang-orang jahiliyah sekalipun memuliakan bulan Rajab sebelum Islam datang sekalipun. Demikian juga Ramadan, seluruh muslim, senakal-nakal yang muslim, dia akan memuliakan bulan Ramadan. Tapi bulan Sya'ban karena terletak di antara dua bulan yang mulia ini seringkali terlewatkan, terlalaikan bagi keumuman muslim. Maka Nabi SAW mengatakan, padahal di bulan Sya'ban Allah mengangkat amalan-amalan para hamba. Dan aku ingin amalanku diangkat kepada Allah dan aku sedang berpuasa. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari ibunda tercinta kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi SAW tidak pernah melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan beliau tidak pernah melakukan puasa sunnah di dalam sebuah bulan sebanyak puasa sunnah beliau di bulan Sya'ban. Sehingga beliau mengatakan kan yasumu Sya'ban kullah. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban 1 bulan penuh. Maksudnya hampir 1 bulan penuh. Karena di dalam riwayat Imam Muslim, ibunda kita menegaskan illa qalila. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari. Beliau tidak melakukannya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, puasa sunnah yang dilakukan oleh Nabi tercinta kita di bulan Sya'ban itu bukan hanya 5 hari, 10 hari, 15 hari, atau 20 hari. Tetapi hampir 29 atau hampir 30 hari. Hampir 1 bulan penuh. Untuk menyambut bulan Ramadan. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah pintu gerbang untuk masuk bulan Ramadan. Maka syuri'a fihi ma syuri'a fi Ramadan. Maka disyariatkan di bulan Sya'ban apa saja yang disyariatkan di bulan Ramadan. Dari tilawatul Quran, salat malam, dan khususnya puasa di siang hari. Kenapa jamaah? Karena memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini sebagai bentuk latihan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tatkala Ramadan datang, dia telah mempersiapkan fisik dan mentalnya. Dia sudah terbiasa dengan ibadah puasa di siang hari di bulan Sya'ban. Sudah merasakan manis dan lezatnya puasa, tilawatul Quran dan qiyamul lail di bulan Sya'ban. Sehingga begitu datang Ramadan, dia menyambutnya dengan fisik dan mental yang siap, yang semangat dan kuat. Ibadah puasa yang dia lakukan di bulan Sya'ban akan bertambah manis dan lezat tatkala dia melakukannya di siang hari Ramadan. Kenapa? Karena dia sudah melakukan latihan dan terbiasa dengannya. Jamaah dimuliakan Allah, bayangkan sebagai analogi ringan. Apabila ada pemain sepak bola yang memiliki skill tingkat tinggi dan fisik yang kuat, tetapi sebelum hari final, sebulan penuh dia tidak melakukan latihan sama sekali. Begitu datang hari final, langsung masuk lapangan, ikut main bola. Tentunya dia akan ngos-ngosan. Dia akan jatuh pingsan di dalam lapangan. Kenapa? Karena dia tidak melakukan persiapan latihan. Demikian juga yang kita lihat betapa banyak orang di siang hari Ramadan, khususnya di hari-hari awal Ramadan,
Air wajahnya jamaah dimulaikan Allah mengesankan seakan senggol dikit bacok. Terkejut dia, tersiksa dia dengan ibadah puasa. Di siang hari Ramadan banyak kaum muslimin air wajahnya mengesankan seakan di dunia ini tidak ada yang puasa kecuali dia. Seakan puasanya tanpa sahur, padahal sahur 4 piring habis. Dan kalau pulang ke rumah, maunya diperlakukan oleh istri dan anak-anaknya laksana Raja Namrud. Seolah di dalam rumah cuma dia yang puasa, istri dan anak-anaknya sebagai pelayan karena mereka tidak puasa. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa dengan puasa. Bahkan sebagian mereka semakin dekatnya bulan Ramadan, semakin memperbanyak wisata kuliner. Ngomong lagi ke anaknya, bentar lagi datang Ramadan, nak. Kita nggak bisa makan-makan lagi. Semestinya sebelum datangnya Ramadan, dia memperbanyak puasa. Ibadah Allah. Sangat banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan kepada kita hal-hal yang seyogyanya kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Namun apa yang telah kita simak di khutbah yang pertama ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwa tawwabul ghafur. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ibadallah. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab menyebutkan sebagian para ulama dahulu ketika sudah masuk bulan Sya'ban ada yang menutup tokonya. Tafarraq li qiraatil Quran, dia ingin fokus membaca Al-Quran. Sebagian mereka mengatakan hada syahrul qurra, ini bulan para pembaca Al-Quran. Di mana-mana kaum muslimin di masa para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in itu baca Al-Quran di bulan Sya'ban. Yang sedang di masjid baca Al-Quran, yang sedang di kantor baca Al-Quran, yang sedang bertani baca Al-Quran, yang sedang di kebunnya baca Al-Quran, yang di rumah baca Al-Quran. Di mana-mana kaum muslimin didapatkan, semua mereka fokus baca Al-Quran. Sebagai persiapan dengan bulan Ramadan. Sehingga begitu datang Ramadan, mereka semakin semangat membaca Al-Quran. Maka tak aneh seperti Imam Syafi'i disebutkan setiap hari khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Tidak aneh, jamaah. Ada sebagian ulama salaf dalam Ramadan bisa 30 kali khatam Al-Quran. Ada yang kurang dan ada yang lebih. Kenapa? Dari Sya'ban mereka sudah start. Sementara banyak kaum muslimin hari ini datang bulan Ramadan, dia dalam keadaan belum bisa baca Al-Quran. Belum bisa membedakan antara dhat dengan dhat. Belum bisa membedakan antara shin dengan sin. Bahkan Al-Fatihahnya belum benar. Padahal Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran olehmu dengan tartil, panjang pendek dan tebal tipis yang tepat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yaqulu Rabbuna Jalla wa Ala fi kitabihil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.